saya Agus, saya petani. Saya menjalani pertanian ini baru 1 tahun. Setelah sebelumnya saya adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan. Terus akhirnya mencoba memanfaatkan lahan yang kurang produktif. Kebetulan ada lahan yang memang bisa dikembangkan sebagai perkebunan ataupun jasa sejangka secara menengah dan panjang. Jadi perbedaannya pertanian sayuran yang bisa durasinya itu 3 bulan, yang saya tanam di sini bukan sayuran tapi cenderung seperti perkebunan yang secara konsumtifnya atau panennya itu secara jangka panjang atau jangka menengah dan panjang tepatnya. Jadi periodik masa panennya itu di atas 1 tahun. Tanaman yang saya tanam di perkebunan saya untuk memanfaatkan secara skala produksinya, memang luas lahan yang saya gunakan untuk satu lokasi lebih dari 10.000 meter persegi. Jadi ini memang beberapa tempat, dan yang saya jadikan prioritasnya memang tanaman durian. Terus memang salah satu yang komoditas yang jadi prioritas saya tanam itu adalah durian, yang durian sejenis blackhorn atau duri hitam, terus ada musangking, terus ada durian bawor, terus ada durian montong. Itu yang skala jangka pokok utamanya. Sebenarnya saya di perkebunan itu saya yang tanam itu adalah itu. Cuman karena masa tanam sampai dengan masa panen itu terlalu panjang, artinya dari sisi masa tanam seperti yang di belakang saya ini, itu umurnya sudah 1 tahun dari setelah masa tanam. Dulu waktu saya tanam itu ketinggiannya cuma 1 meter lah. Ini kalau setelah 1 tahun dia bisa mencapai ketinggian sampai ujung bisa 3 meteran lebih. Artinya dalam 1 tahun dia pertumbuhannya hampir efektif 1 meter. Asumsinya untuk sampai dengan jangka panen dia sekitar 3 sampai 4 tahun agar dia mampu berbuah sampai dengan berbuah. Jadi durasinya itu untuk mengantisipasi masa tanam yang terlalu panjang sampai dengan masa panen, saya kolaborasikan dengan masa jangka menengah. Untuk perkebunan jangka menengah itu adalah saya tanam pisang. Pisang itu yang paling efektif itu ada beberapa varietas yang saya budidayakan. Itu satu ada pisang Ambon, Raja Nangka, terus yang selain itu adalah pisang muli ya, atau pisang yang biasa ada di Kalimantan, yang itu masa panennya kurang dari 1 tahun. Jadi 8 bulan sudah bisa panen. Jadi komoditasnya itu. Terus untuk dari sisi pertanian selain itu adalah yang saya tanam adalah jahe. Itu juga masa panennya itu lebih dari 1 tahun. Jadi memang karena ini jenis kondisi geologinya itu adalah merupakan tebing, jadi dan jauh dari akses dan minim suplai air, jadi kita gunakan untuk perkebunan. Karena di sisi perkebunan itu memungkinkan dengan minimal air kita bisa tetap bertani gitu. Yang paling memungkinkan di sini jahe yang saya tanam itu adalah jahe sejenis jahe sunti, atau yang dia memiliki kadar rasa pedas, lebih pedas daripada jahe lain. Artinya lain itu seperti jahe gajah dan jahe emprit. Itu memang yang saya budidayakan. Terus selanjutnya kalau berkaitan dengan tanaman pohon, selain durian saya juga nanam balsa. Balsa itu paling kayu, sejenis kayu yang paling cepat.
could be good for me. Lately I was feeling like Ya, selain tanaman durian, saya kebetulan nanam varietas tanaman durian itu sekitaran 100 pohon. Itu dengan asumsi yang saya target itu di sekitar masa tanam sampai dengan panen itu memang 4 tahun. Terus untuk yang 1 tahun kemarin juga saya memulai nanam itu adalah pisang. Pisang itu kita tanam lebih dari 500 pohon. Jadi masa dari tanam sampai dengan berbuah dia memang butuh waktu 8 sampai 10 bulan. Asalkan dengan beberapa pola maintenance yang baik. Artinya setelah 1 tahun dia akan bisa menghasilkan buah yang bisa dipanen. Jangka waktu masa tanam pisang itu bisa sebagai kolaborasi untuk berkaitan dengan biaya perawatan dari tanaman durian itu sendiri. Apabila tanah itu memang memungkinkan untuk produksi yang lain, memang kita simulasikan dengan kita coba juga kita kombinasikan dengan tanaman pengisi lainnya seperti jahe, terus ada kapulaga juga yang memang itu juga masa tanam sampai dengan berbuah itu 1 tahun. Jadi kita coba mix agar dari masa panennya itu bisa secara periodik, bisa kita manfaatkan berkala untuk secara kombinasi pertanian yang mendukung tujuan pertamanya itu adalah berkaitan dengan durian gitu. Jadi memang dari tanaman-tanaman ini adalah tanaman pendukung untuk mendukung tanaman pokoknya yaitu durian. Selain itu juga kita kombinasikan juga dengan lahan yang ada itu kita tanamin pohon salak gitu ya, itu juga kita atau snack fruit. Jadi kita memang salak itu dari sisi durasinya sampai dengan dia berbuah memang butuh waktu lebih panjang, itu sekitar 2 tahun untuk dari 2 sampai 3 tahun untuk sampai dengan dia bisa berbuah. Jadi memang yang salak yang kita di sini tanam itu adalah salak pondoh gitu. Jadi salak pondoh ini secara produksinya juga satu pohon itu bisa menghasilkan lebih dari 1 kilo atau 2 kilo bisa. Asumsinya dengan memperbanyak jumlah pohon kita bisa berhitung kembali berkaitan dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Artinya menurut saya ini adalah sebuah momen di mana seperti kita entah bisa berproduksi atau tidak di pertanian secara menghasilkan sama dengan saat kita bekerja di sebuah unit perusahaan, syukur lebih gitu. Tapi menurut saya di pertanian itu merupakan sebuah hobi yang menyenangkan. Terus di situ tidak terbebani oleh durabilitas waktu kerja, jadi kita lebih fleksibel dan kita bisa bereksplorasi berkaitan dengan apa saja yang kita akan lakukan gitu, schedule. Jadi yang memang baru-baru ini yang baru saya tanam juga itu ada memang pohon balsa gitu. Jadi dia secara waktu dia umurnya 4 tahun bisa dipanen, itu secara informasi yang saya dapatkan. Jadi saya kemarin juga mencoba itu mungkin kita bisa ulik lagi nanti. Itu saya tanam sekitaran 600 pohon itu untuk di awal. Jadi memang ini masa transisi sampai ke musim kering, jadi saya cenderung tidak akan menambah jumlah lagi karena memang ini sudah masa ke musim kering. Jadi saya coba menyiapkan untuk bertahannya si tanaman ini untuk menghadapi musim kering. Dari sisi pemupukan, pembersihan dan lain sebagainya memang kita harus siapkan di musim-musim seperti ini. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan itu untuk kedepannya bisa kita sharing, tidak mengajari atau apa-apa, cuman yang teman-teman yang punya lahan kosong yang tidak produktif sebaiknya memang dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman yang jangka panjang, yang seperti saya sampaikan tadi. Yang saya rasakan setelah 1 tahun itu memang awalnya itu memang sulit ya. Di awal itu kayak kita segini lebar kita tanam, hanya nanam, besok kan belum bisa panen. Jadi secara pola ekonominya juga berubah. Jadi memang lahan itu harus siap dulu. Yang kedua adalah efektifnya itu setelah ada yang panen, entah itu pisang, entah itu apa, itu bisa mendukung jangka panjangnya gitu. Tapi kalau
memulai memang perlu proses yang awal, butuh waktu minimal 1 tahun sampai ada salah satu budidaya produk atau tanaman perkebunan kita ada yang berbuah, dan itu bisa mendukung biaya ekonomi yang muncul untuk mendukung biaya operasi yang lain, tanaman yang lain seperti durian atau balsa atau yang lainnya, atau salak, atau kalau kapulaga ini bisa periodik selebih 1 tahun 7 bulan efektifnya dia akan berbunga dan menghasilkan buah walaupun tidak banyak, tapi bisa mendukung itu. Terus ya kalau jahe lebih dari 1 tahun, umumnya 7 bulan, cuman biasanya 1 tahun kalau dibiarkan kayak ini. Itu yang saya sementara saya jalankan. Kalau berkaitan dengan jahe memang saya produksinya dari pakai polybag, pakai karung gitu. Saya ini untuk memudahkan saya proses pembersihannya, karena memang jahe itu tanah di kebun seperti ini cenderung lebih ini, rumputnya lebih mudah tumbuh dan akan sangat mengganggu produktivitas dari pertanian kita. Cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Ibaratnya nanti perlu ada yang lebih detail berkaitan tanaman, cara perawatan dan lain sebagainya untuk mencapai target produksi seperti itu, bisa kita sharing nanti di kolom komentar. Terima kasih. Sementara seperti itu dulu yang bisa berbagi, tidak mengajari, hanya sekedar diskusi. Terima kasih. Salam petani Indonesia, tetap semangat, jaya. Para anak-anak muda tetap coba di pertanian, karena kita adalah bagian dari menjaga tatanan negara Indonesia. Oke, salam petani.